Mengawali berita pertama pemirsa, Arga Novaleki Samputra, remaja berusia 11 tahun korban pembantaian brutal oleh pelaku AS pada Sabtu malam pada 20 September kemarin akhirnya meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Sementara polisi masih terus mengejar pelaku yang masih kabur. Duka kembali menyelimuti keluarga korban pembacokan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Arga Novaleki Saputra, salah satu korban dalam peristiwa tragis tersebut, akhirnya meninggal dunia Selasa malam dalam perawatan medis Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Remaja berusia 11 tahun yang duduk di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Temon Arjosari dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Temon pada Rabu pagi. Pemakaman korban diantar oleh puluhan warga bersama aparat kepolisian dan TNI. Korban sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Darsono Pacitan dengan luka serius di bagian kepala akibat dibacok oleh pelaku. Namun kondisi korban semakin memburuk, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta hingga akhirnya meninggal dunia. Ada katanya 3 hari atau 2 hari. Kalau semalam itu ada bicaranya itu dirujuk ke Yogyo cuma gitu. Malam itu kita dengar jam 11-an katanya sudah tidak ada, itu sudah meninggal itu aja. Itu diadili seadil-adilnya, semanalah cara hukum yang berlaku supaya itu adil itu hukumnya itulah Pak. Sementara sampai saat ini, polisi terus mengejar pelaku pembacokan inisial AS yang masih kabur. Berikut proses pengejaran pelaku yang diduga kabur di hutan. Usai melakukan pembacokan di rumah mantan mertua di Dusun Drono Pacitan, pelaku melarikan diri ke arah hutan berada di belakang rumah korban kurang lebih 200 meter. Karena di belakang rumah korban merupakan pemukiman warga, sehingga kecil kemungkinan menjadi tempat persembunyian. Sehari pasca kejadian, aparat kepolisian dibantu warga di 6 dusun berusaha melakukan pencarian terhadap pelaku. Penyisiran disebar dan dibagi menjadi 4 arah. Di barat ke arah Dusun Gading, serta ke arah timur di Dusun Gunung Agung, serta di sisi utara di Dusun Gading dan Dusun Tenggar, dan di sisi selatan di Dusun Kerajaan Lor dan Dusun Kerajaan Kidul. Namun di hari pertama tidak membuahkan hasil, kemudian dilanjutkan di hari kedua pada Selasa kemarin. Aparat kepolisian dan warga kembali melakukan pengejaran pelaku. Kali ini polisi menggunakan anjing pelacak dari unit Satwa K9 Polda Jawa Timur untuk menyusuri rute yang diduga sebagai jalur pelarian pelaku. Lagi-lagi, perburuan terhadap pelaku belum menemui titik terang. Faktor geografis jalur pelarian pelaku yang merupakan hutan sedikit menyulitkan aparat kepolisian. Ada dugaan pelaku sudah keluar dari Desa Temon ke arah Desa Jetis Kidul. Edwin Aji, JTV.